Thanks buat kamu yang sudah ngeklik video ini. Aku ucapkan selamat datang di channel Tanda Taiwan Beranda. Untuk kamu yang baru pertama kali datang ke channel ini, perkenalkan, aku adalah Mr. Tanda. Taiwan Beranda dan aku Mr. Tanda akan mengisahkan Taiwan dan dunia dari sisi dan tentunya dengan cara yang berbeda. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan ke teman kamu, karena aku akan membagikan video-video dan kisah-kisah mistis, insiden, dan tragedi dari Taiwan. Dan di video kali ini, aku akan mencoba untuk mengangkat sebuah insiden atau bencana yang sangat memilukan yang terjadi di tanggal 21 September di tahun 99 silam. Dan video ini juga merupakan permintaan dari salah satu follower dari Taiwan Beranda. 它还有公路坍方方面，还有国防部的军方紧急投入救灾。另外呢，台电方面在台中的中寮变电所，还有天伦超高压变电所都出现问题，所以导致了嘉义以北地区都出现了停电，目前正在抢修当中。那么肖院长也特别指示，在上班上学的部分要授权地方政府来决定，所以也呼吁民众不要惊慌。那么余震很可能还会持续1-2个礼拜的时间，希望大家要有心理准备。那么副总统连战目前还在跟这个高层讨论最新的情况当中，那么稍后他也将会发表谈话。 Gempa bumi 21 September atau yang lebih dikenal dengan istilah gempa 921 atau di Taiwan disebut sebagai Jiu-E Tatichen adalah bencana alam yang paling mematikan di Taiwan. Gempa ini terjadi di tanggal 21 September di tahun 99, yaitu pukul 1.47 dini hari dengan durasi selama 102 detik. Guncangan gempa 921 membuat seluruh kawasan di Taiwan bergoyang dan pusat gempa terletak di kawasan Chichi di Kabupaten Nantou. Gempa 921 memiliki skala 7,3 dengan kedalaman yang sangat dangkal, yakni hanya berkisar 8 km saja. Tetapi dari pihak Amerika Serikat mencatat kalau kekuatan gempa ini ternyata lebih dari skala 7,3, yaitu berkisar skala 7,6 hingga 7,7. Gempa 921 menewaskan 2.417 orang, 29 orang hilang dan 11.305 orang terluka. Ada 51.711 bangunan di seluruh Taiwan yang ambruk total dan 53.768 lainnya ambruk sebagian. Ini adalah bencana alam yang paling serius di Taiwan, terutama setelah perang usai di era tahun 1940-an. Dan selain korban manusia dan bangunan tempat tinggal, gempa 921 juga merusak banyak sekali infrastruktur di Taiwan, misal jalan raya, jembatan, fasilitas tanggul, bendungan, pembangkit listrik, jaringan saluran pipa, dan masih banyak lagi. Banyak fasilitas publik juga hancur berantakan, seperti bangunan rumah sakit, sekolah, dan gedung-gedung pemerintahan. Dan setelah gempa berlalu, bencana-bencana mengerikan lainnya seperti tanah longsor pun terjadi. Dan saat gempa terjadi, jalur kereta api di Taiwan terpaksa harus berhenti sementara karena sebagian besar rusak parah akibat guncangan gempa. Gempa 921 diiringi dengan serangkaian gempa susulan. Salah satu gempa susulan yang paling berpengaruh ini terjadi di pukul 2.16 dini hari atau kurang lebih 1 jam setelah guncangan utama datang. Guncangan demi guncangan yang datang dari gempa susulan menjadi penyebab utama kerusakan pada bangunan-bangunan Taiwan yang berjumlah melebihi 100.000 bangunan. 1 minggu setelah gempa 921, diberitakan ada 8 gempa susulan yang terjadi dengan magnitudo berskala lebih dari 6 SR, yang mana ini adalah kasus yang sangat jarang sekali terjadi di dunia. Dan nggak main-main, setelah gempa mengguncang di tanggal 21 September hingga bulan November di tahun 99, atau hanya dalam kurun 4 bulan saja, tercatat ada sekitar 14.600 gempa
susulan yang terjadi. Gempa kuat berskala 6,7 yang terjadi pada tanggal 11 Juni di tahun 2000 pada pukul 2.23 dini hari adalah gempa susulan dari gempa 921. Jadi, bisa dibayangkan bagaimana gempa susulan ini terjadi dan hingga 9 bulan lamanya setelah gempa utama terjadi di tanggal 21 September di tahun 99. Taichung dan Nantou adalah kawasan yang mengalami tingkat keparahan tertinggi. Jumlah kematian terbanyak berada di kawasan Taichung yang menewaskan 1.138 orang dan Nantou berada di urutan kedua dengan jumlah kematian mencapai 928 orang. Total kematian di seluruh Taiwan mencapai 2.321 orang dan korban luka-luka mencapai 11.305 orang, dan angka yang tinggi ini diakibatkan karena gempa terjadi pada tengah malam dan mayoritas warga di Taiwan di kala itu sudah tertidur dan tidak sempat menyelamatkan diri. Mayoritas jenazah ditemukan tenggelam bersama dengan puing-puing reruntuhan dari bangunan yang ambruk. Berikut adalah beberapa peristiwa memilukan yang terjadi akibat guncangan gempa 921 yang aku rangkum. Sebenarnya banyak sekali bangunan-bangunan maupun gedung yang hancur berantakan akibat guncangan gempa 921. Salah satu area seluas 180 hektar dari Gunung Jiufen yang berada di Nantou runtuh kemudian menutupi kawasan di bawahnya. Ketika gempa 921 terjadi, Gunung Jiufen muncul suara seperti ledakan yang kencang dan keras. Akibatnya 40 orang yang bermukim di kaki gunung harus tewas terkubur hidup-hidup. Foto ini diambil di tanggal 5 Februari 2000 atau tepatnya 5 bulan setelah gempa 921. Puncak gunung Jiuzhaofeng yang tadinya asri dan rimbun akhirnya menjadi gundul dalam semalam akibat diguncang gempa 921. Kemudian ini adalah gedung pemukiman Tongxingtalo yang berada di kota Taipei, berlantai 12, kemudian juga runtuh dalam sekejap. Ada lagi gedung berlantai 8 lainnya juga runtuh dan hanya menyisakan 4 lantai. Berikutnya, bangunan permukiman Boshi Tejia yang berada di kawasan Xinzhuang yang dikala tersebut adalah gedung yang baru dibangun, ternyata juga tidak tahan terhadap guncangan gempa. Dampak gempa 921 yang menghancurkan ternyata membuat Taiwan di kala itu sangat berduka. Li Tenghui yang di kala itu menjabat sebagai presiden di Taiwan, kemudian ia menyetujui perintah darurat untuk pekerjaan rekonstruksi pasca bencana. Ini juga adalah keempat kalinya dalam pemerintahan Taiwan yang merilis perintah darurat. Berikutnya adalah bangunan sekolah menengah Guangfu yang terletak di Taichung hancur luluh lantak karena gempa 921. Banyak bangunan dari kompleks sekolah ini ambruk ke tanah dan bahkan lapangan olahraga dari sekolah bersangkutan harus terangkat ke atas tanah. Uniknya, gedung sekolah SD Fuxing yang terletak di seberang tidak mengalami kerusakan apapun. Setelah dievaluasi oleh banyak ahli, akhirnya diputuskan untuk membangun museum gempa bumi di reruntuhan sekolah menengah
Guangfu. Bangunan yang runtuh dan lapangan olahraga yang terangkat ke atas tanah akhirnya tidak direnovasi dan dibiarkan seperti bentuknya semula dengan harapan warga dapat melihat bagaimana dahsyatnya gempa 921 saat mereka berkunjung ke museum ini. Dan akibat dahsyatnya gempa 921, pemerintah Taiwan semenjak kala itu mewajibkan para developer maupun pengembang perumahan untuk membangun rumah mereka dengan standar anti guncangan gempa. Jadi di Taiwan ada sebuah istilah yang mengatakan, belilah rumah yang dibangun setelah gempa 921 terjadi karena rumah-rumah tersebut memenuhi standar anti guncangan gempa. Dan di tahun 2000, pemerintah Taiwan menetapkan tanggal 21 September setiap tahunnya sebagai Hari Pencegahan Bencana Nasional dan mengadakan simulasi penanggulangan bencana. Setiap tahunnya di tanggal 21 September pukul 9.21 pagi hari, maka pihak berwenang di Taiwan akan mengirimkan sinyal peringatan bencana ke setiap ponsel warga di Taiwan. Di samping itu, otoritas Taiwan juga sudah memiliki sistem pendeteksi bencana yang bisa mengirimkan pesan ke HP para warga saat bencana gempa besar akan datang. Dan tentu saja gempa yang terjadi di tanggal 18 September di tahun 2022 kemarin ini seakan-akan mengingatkan kembali kepada warga Taiwan